Bab 2921. Lari. 3 pedang berkumpul. Harus mengatakan bahwa Mileye memang percaya diri saat ini. Astaga. Belum lagi orang-orang di depanku, bahkan pemilik kebenaran agung pun harus berlutut di depanku. Tak terkalahkan. Inilah rasanya menjadi tak terkalahkan. Setelah kegembiraan itu, Mileye sedikit bingung. Kenapa ayah, kakak tertua dan Lydia muncul bersamaan? Ia tidak kaget saat Lydia muncul, karena ia sudah siap memanggil Lydia. Namun, dia tidak memanggilnya kakak atau ayah. Kenapa kedua orang ini tiba-tiba muncul? Kali ini Lydia melirik dewa pedang berjubah putih dan pria berbaju biru, lalu menoleh ke arah Mileye. Kamu baik-baik saja? Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mereka belum mulai memukuliku. Lydia tampak tenang. Mereka tidak akan mendapat kesempatan ini. Arogan. Saat ini, Senmu di samping tiba-tiba mencibir. Kamu adalah pendukungnya, kan? Lydia menoleh untuk melihat Senmu, yang tersenyum dan berkata, aku sudah lama menunggumu. Wajah Lydia tanpa ekspresi. Untuk apa tunggu aku? Tunggu mati. Suara itu jatuh. Ci. Sebuah pedang menembus tepat di antara alis Senmu dan Senmu terpaku di tempatnya. Senmu tercengang. Tidak hanya Senmu yang bingung, tetapi para master yang menentang surgawi di lapangan juga bingung saat ini. Pembunuhan instan. Senmu bukanlah master biasa. Senmu juga berada di ranah Tao masa depan, namun saat ini ia langsung dibunuh. Di lapangan, para master melawan surga melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Pikiran Senmu sendiri kosong saat ini. Siapa kamu? Apa yang terjadi pada dirimu sendiri? Lydia memandang Senmu dengan dingin. Apakah rasanya enak? Mileye. Senmu memandang Lydia dengan tidak percaya. Kamu. Saat ini, otaknya memang kehabisan energi. Lydia berbalik dan melihat ke arah roh formasi pembunuhan abadi. Siapa kamu? Roh formasi menatap Lydia. Aku adalah roh formasi pembunuhan abadi. Siapa kamu? Lydia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Terlalu lemah. Aku tidak tertarik padamu. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah kultivator pedang dan pria berbaju biru di samping. Pergilah dan selesaikan. Ekspresi Mileye membeku. Kalimat ini tidak terlalu merugikan, tapi sangat menghina. Pria berbaju biru langsung berkata, Destiny, kamu tidak tertarik, jadi bagaimana kami bisa tertarik? Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan menatap roh itu. Bunuh dirimu. Setiap orang. Haha. Roh formasi pembunuh abadi tiba-tiba tertawa. Benar sungguh lucu. Lucu sekali. Mendengar hal tersebut, pria berbaju biru sedikit mengernyit. Suruh kamu bunuh diri agar kamu mendapatkan cara mati yang layak, mengerti? Diam. Roh pembentuk itu menunjuk dengan marah ke arah pria berbaju biru. Tahukah kamu siapa aku? Pria berbaju biru memandang ke arah roh formasi. Entahlah. Roh formasi berkata dengan marah, akulah teknik formasi kuno agung tak tertandingi, formasi abadi. Aku adalah inkarnasi dari 3600 kebenaran agung, aku. Di sampingnya, kultivator pedang tiba-tiba berkata, kalau begitu ambil tindakan. Roh formasi memandang kultivator pedang dan kultivator pedang berkata dengan serius, jangan bicara omong kosong, ambil tindakan. Roh formasi menatap ke arah kultivator pedang yang gagah, ambil tindakan. Aku khawatir sekali aku mengambil tindakan, kamu tidak akan punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Kultivator pedang sedikit mengernyit, mengapa kamu mencuri dialogku? Setiap orang. Roh formasi mencibir dan saat berikutnya,
keempat pedang itu tiba-tiba bergetar hebat di platform formasi dan kemudian, kebenaran agung yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sungai dan menyatu menuju empat pedang. Berdengung. Suara pedang Tao tiba-tiba bergema di seluruh alam semesta. Di platform formasi, empat pedang tiba-tiba naik ke langit dan menebas langsung ke arah pedang yang berharga. Keempat pedang ini semuanya membawa 360 kebenaran agung antara langit dan bumi. Setiap pedang dapat dengan mudah menghancurkan dunia baru. Di angkasa, sang kultivator pedang tampak tenang. Ketika keempat pedang itu menghampirinya, ia menjentikkan lengan bajunya dan satu pedang terbang. Di mata semua orang, pedang ini langsung memotong keempat pedang tersebut. Kemudian pedang tersebut memasuki teknik formasi dan langsung menembus alis roh formasi. Bang! Dalam sekejap, seluruh formasi pedang mulai hancur berkeping-keping. Semua orang di lapangan kembali tercengang. Kultivator pedang memandang ke arah roh formasi dengan mata terbelalak, lain kali jangan berteriak tentang menjadi tak terkalahkan. Itu membuatku bersemangat dengan sia-sia. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya dan pedang kembali ke tangannya. Dia menatap Mileye dan tersenyum tipis, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang tepat di ujung langit berbintang. Datang dan pergi sesuka hati. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakak benar sangat riang. Dalam teknik formasi, roh formasi masih hidup karena kultivator pedang tidak membunuhnya. Tapi saat ini, dia benar-benar bingung. Satu pedang. Dia juga dibunuh oleh pedang. 360 kebenaran agung langsung dipatahkan oleh pedang lawan. Apakah ini terobos alam yang legendaris? Pikiran roh formasi berdengung. Kali ini, pria berbaju biru tiba-tiba menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak memanggilku ayah." Wajah Mileye dipenuhi garis-garis hitam. Pria berbaju biru itu tertawa, lalu berubah menjadi pedang Tao dan menghilang di ujung langit. Hilang juga. Mileye tidak bisa berkata-kata. Hal yang sama berlaku untuk ayah dan kakak laki-laki tertua, mereka bisa pergi begitu mereka mengatakannya. Salah. Ayah dan kakak mungkin tidak ingin bersama Lydia. Lydia memiliki temperamen yang buruk dan mereka berdua mungkin tidak ingin tinggal bersama Lydia. Setelah keduanya pergi, Lydia melirik orang-orang aliansi anti-Daois yang ada di lapangan dan berkata, "Kalian semua lemah sekali." Setiap orang. Haha. Pada saat ini, Kusno tiba-tiba keluar. Dia berjalan tidak jauh dari Lydia dan menatap langsung ke arah Lydia. "Apakah kamu pikir kamu kuat?" Saat dia berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Lydia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedang. Di bawah tatapan semua orang, kepala Kusno terbang. Darah mengucur seperti mata air. Semua orang tercengang. Lydia melirik ke arah kepala Kusno yang terbang keluar. Sampah macam apa itu? Setiap orang. Pembunuhan instan. Saat ini, para anggota aliansi anti-Daois itu benar-benar bingung. Kusno yang telah mencapai alam Tao masa depan ini sebenarnya dibunuh. Itu Kusno. Itulah penguasa Tao masa depan di masa depan. Apakah itu hilang begitu saja? Di sampingnya, Kaisar Selatan memandang Lydia, matanya penuh rasa tidak percaya. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Mileye begitu percaya diri. Khawatirnya hanya penulis kebenaran agung yang bisa melawan wanita menakutkan ini, bukan? Pemilik pena kebenaran agung. Kali ini, Mileye menghampiri Shenmu yang masih hidup. Dia membuka telapak tangannya dan tiba-tiba sebuah pedang terbang keluar dari tubuh Shenmu. Itu adalah pedang biru gaib.
Mileye menyingkirkan pedang biru gaib, dan dia memandang Senmu. Tahukah kamu mengapa membunuhku akan mengakhiri semua sebab dan akibat dari pemilik pena kebenaran agung? Karena saudara perempuanku akan membunuh pemilik pena kebenaran agung. Apakah kamu mengerti? Mustahil. Senmu meraung, dia tidak mungkin membunuh penguasa pena kebenaran agung. Mileye sedikit mengernyit. Sampai saat ini kamu masih mau beradu denganku. Menarik. Senmu menatap Mileye, pemilik pena kebenaran agung adalah sebab dan akibat dari segala sesuatu dan tidak dapat dibunuh sama sekali. Mileye berkata, lalu mengapa kamu datang untuk membunuhku? Mengapa? Mengapa heksagrammu menunjukkan bahwa begitu aku mati, pemilik pena kebenaran agung akan tamat? Ekspresi Senmu membeku. Saat ini, dia mulai meragukan dirinya sendiri. Mileye menyimpan kembali cincin penyimpanan dewa prajurit dan melanjutkan, apakah kamu punya yang lain? Kamu tidak membutuhkannya lagi. Berikan semuanya padaku. Senmu perlahan menutup matanya. Pertanyaan terakhir. Kamu dulunya adalah orang yang ditakdirkan, mengapa kamu bukan lagi kemudian? Mileye tersenyum dan berkata, adikku tidak terkalahkan, mengerti? Senmu berbisik, aku mengerti. Alasan mengapa aku tidak ingin menjadi orang yang ditakdirkan adalah karena aku memiliki pendukung yang lebih kuat. Kesalahan. Jiwa Senmu semakin gelap. Mileye dengan cepat bertanya, apakah kamu punya yang lain? Senmu memandang Mileye, aku baru saja meramal untukmu. Tahukah kamu apa hasilnya? Mileye tersenyum dan berkata, apa hasilnya? Senmu mencibir, bukan hasil yang bagus. Mendengar ini, Mileye sedikit mengernyit. Di sampingnya, Destiny berkata, kakak, jangan khawatir. Aku di sini, tidak ada yang bisa memberimu hasil buruk. Siapapun yang tidak memudahkanmu, aku tidak akan memudahkan dia. Senmu melihat ke arah Destiny dan hendak mengatakan sesuatu, tapi Destiny menggelengkan kepalanya, kamu terlalu lemah. Kamu merasa seperti kamu adalah manusia ketika kamu membongkar sedikit rahasia surga. Meramal adalah milikmu. Kamu tidak bisa bahkan mengendalikan nasibmu, tapi kamu tetap meramal nasib orang lain, bagaimana menurutmu? Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan Senmu menghilang tanpa jejak. Benar-benar terhapus. Kali ini Destiny melihat ke arah para empu aliansi anti-Daois di samping. Melihat pemandangan ini, ekspresi para empu aliansi anti-Daois tiba-tiba berubah drastis. Beberapa dari mereka kabur begitu saja. Namun begitu mereka kabur, mereka langsung ditembus cahaya pedang. Dalam sekejap, banyak master yang menentang jalan tersebut terbunuh seketika. Tidak ada cara untuk melawan. Tuan-tuan ini, yang terendah di Tao masa lalu, seperti anak domba dan hanya bisa disembelih. Mileye juga tidak menghentikannya. Jika dia diminta untuk melawan orang-orang ini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Orang-orang ini semua adalah monster tua dan bukan sesuatu yang bisa dia kalahkan sekarang. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyingkirkan cincin penyimpanan lawan setelah Lydia membunuh seseorang. Orang-orang ini semua adalah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki banyak tabungan. Hanya satu cincin penyimpanan dari Senmu yang berisi puluhan juta koin dimensi kristal suci. Puluhan juta bagian. Harus mengatakan bahwa angka ini sungguh agak menakutkan. Apalagi para empu aliansi anti-Daois lainnya juga punya kekayaan yang melimpah, minimal beberapa juta keping. Apalagi selain kristal suci dimensional, benda ilahi juga banyak banget. Jika memberikan semua ini kepada Quincy, Quincy pasti akan sangat senang. Suatu kali, dia menghabiskan sejumlah uang yang tidak diketahui dengan Quincy,
tetapi Quincy tidak pernah mengatakan apapun. Dia masih ingat kalau dia meminjam uang dari Quincy. Tentu saja, sekarang dia dan Quincy tidak bisa dibedakan satu sama lain. Namun, dia selalu mengingat kemurahan hati Quincy. Di lapangan, para empu aliansi anti-Daois mati satu demi satu. Di sampingnya, Kaisar Selatan mengeluarkan jimat transmisi suara dengan ngeri dan meremukkannya. Dia menghubungi Master Tao. Dia juga master terkuat di aliansi anti-Daois. Namun, tidak ada tanggapan. Wajah Kaisar Selatan langsung memucat. Master Tao telah melarikan diri. Bersambung.